Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6. Demikian dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu setiap orang pasti punya hobi, bukan? Setiap orang pasti punya kesukaan. Ada yang hobinya mungkin sepak bola, ada mungkin yang hobinya berenang, ada mungkin hobinya menjahit, dan ada juga mungkin hobi orang yang makan. Wah, kayak saya, hobi saya makan, apalagi makan gratis. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, namun ada juga hobi orang itu bercocok tanam. Benar tidak? Iya. Apalagi ibu-ibu ini, ya enggak? Menanam bunga, ya, atau juga menanam pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di samping sebagai hobi atau kesukaan, bercocok tanam juga itu bisa menjadi suatu pekerjaan, ya. Bagi orang-orang tertentu, bercocok tanam itu bisa menjadi suatu kewajiban atau menjadi suatu pekerjaan, sumber dari mata pencariannya. Nah, yang mau saya katakan adalah, ya, dari setiap apa yang kita tanam, pasti yang kita harapkan adalah tanaman kita itu bertumbuh dengan baik, berakar dengan kuat, dan berbuah dengan baik. Benar tidak? Benar sekali. Tidak ada orang ketika dia sudah menanam, ketika dia sudah merawat tanamannya, lalu dia berkata begini, Tuhan, aku cuman pengen nanam doang, aku cuman pengen merawat doang, bagaimanapun hasilnya aku ndak peduli. Ada nggak orang yang seperti itu? Ndak ada, ya, nggak ada. Tetapi yang ada apa? Ketika kita sudah menanam tanaman kita itu, maka yang kita harapkan adalah tanaman kita itu bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Bahkan kalau bisa, tanaman kita itu berbuah dengan baik dan berbuah dengan banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan ada orang yang nggak nanam tapi dia menuai. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada kali, ya. Orang yang nanam, dia yang menikmati hasilnya. Orang yang menanam, yang merawat, tapi dia yang menuai. Tapi jarang kali orang seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam dunia pertanian atau dalam dunia percocok tanaman, kita akan mengharapkan dari apa yang kita tanam, dari apa yang kita tabur, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita akan menuai hasil yang baik dan yang banyak. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, itu juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang pasti ingin diberkati Tuhan, bukan? Iya, tidak ada orang yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan. Semua orang, dari anak kecil sampai orang yang sudah dewasa, lanjut usia, kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, bahwa jikalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan, maka taburlah kebaikan, ya kan? Ketika kita ingin diberkati, maka kita harus menabur kebaikan. Bahkan firman Tuhan berkata,
Kalau kita menabur sedikit, maka kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, maka kita akan menuai yang banyak. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada hal baik yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. So jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk menanam, menabur yang baik. Maka suatu saat kelak kita akan menuai yang baik juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menjadi satu motivasi bagi kita. Bahwa Tuhan akan memandang, Tuhan akan memberkati setiap perbuatan baik kita. Jangan pernah kita berkata, Tuhan, aku sudah berbuat baik dengan dia. Aku sudah menanam kebaikan, tapi kok ya aku tidak menuai yang baik. Ingatlah, cepat atau lambat, pada waktunya, waktu Tuhan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Sedikit yang kita tabur, sedikit yang akan kita tuai. Banyak yang kita tabur, maka banyak yang akan kita tuai. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba untuk menabur yang banyak, menabur kebaikan tanpa memandang siapa orangnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, apa status pendidikannya, apa kesukaannya dan lain sebagainya. Tanpa memandang siapa orangnya, mari kita berlomba-lomba untuk menabur yang baik. Maka kelak kita akan menuai yang baik. Itu sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Kalau melihat dosa kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pantas kita mengecap kebaikan Tuhan. Benar tidak? Iya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menabur kebaikan. Tuhan Yesus ditolak, dihina, difitnah, tetapi dia tetap setia untuk menunjukkan, menjadi teladan bagi kita untuk menanam kebaikan. Dan puncak dari kebaikan Tuhan Yesus adalah dengan dia mati di kayu salib untuk menebus kita manusia berdosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, mari kita semua berkomitmen untuk menabur kebaikan, menabur yang banyak, sehingga kelak kita akan menuai yang banyak juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, kalau kami sedikit menabur, maka kami akan menuai sedikit juga. Tetapi ketika kami menabur yang banyak, maka kelak kami akan menuai yang banyak juga. Kami sadar setiap kami ingin diberkati. Untuk itu biarlah kami selalu menabur kebaikan di sepanjang hidup kami, tanpa memandang siapa orangnya, apa sukunya, apa marganya. Tetapi biarlah kami semua umat ciptaan-Mu, umat tebusan-Mu, berlomba-lomba untuk menabur kebaikan, sehingga kelak kami akan menuai kebaikan. Terima kasih Bapa, berkati kami, mampukan kami Tuhan, agar kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini izinkan kami membawakan doa kami. Berkatilah kami Tuhan dalam kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan, semuanya seturut kehendak-Mu. Jadikan kami sebagai berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang terbaring sakit, baik dirawat di rumah sakit atau yang menjalani pemulihan di tempatnya masing-masing. Tuhan, lawatlah mereka, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar kondisi mereka cepat dipulihkan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedih atau yang bergumul berat. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka.
Bapa yang baik, kami juga berdoa apabila di antara jemaat-Mu ini ada yang rindu akan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangganya, yang sudah begitu lama mendambakan kehadiran anak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap permohonan mereka. Pada waktu-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengabulkan setiap doa mereka. Bagi yang rindu untuk mencari pekerjaan yang terbaik, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan, menunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dalam waktu dekat ini Tuhan akan mengadakan pesta rakyat, pemilihan Tuhan, pemilihan presiden maupun legislatif. Berkati kami semua Bapa, berikan hikmat, kekuatan kepada kami, agar kami dapat menentukan pilihan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan di atas semuanya itu Bapa, jangan biarkan ada pihak-pihak yang mengacaukan berjalannya pemilu tersebut Tuhan. Jangan ada kelompok-kelompok yang berlaku curang, tetapi biarlah pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.